Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan masih dalam kondisi pandemi COVID. Bapak ingatkan selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku semua, pelajaran sosiologi kali ini adalah bab ketiga yang membahas tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah materi pembelajaran ini selesai, siswa diharapkan satu, memahami pengertian ketimpangan sosial. Yang kedua, mendistribusikan pengaruh perubahan sosial terhadap ketimpangan sosial. Yang ketiga, mendeskripsikan upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Ada 4 hal yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama adalah ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang ketiga, dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang keempat adalah berbagai sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama. Ini menyangkut pengertian ketimpangan sosial dan faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial secara singkat dapat disampaikan bahwa ketimpangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap antara golongan-golongan dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial, yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam, yang kedua letak dan kondisi geografis, yang ketiga, yang C adalah faktor globalisasi, yang keempat kebijakan publik, yang keempat, 5 adalah perbedaan kondisi demografis. Yang keenam adalah faktor internal individu dan kelompok. Berikutnya adalah bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial yang pertama adalah ketimpangan antara golongan kaya dengan yang miskin. Yang kedua, ketimpangan pemilik modal dan buruh. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan. Yang keempat, ketimpangan kesempatan. Yang kelima, ketimpangan budaya lokal dan global. Dan yang keenam adalah ketimpangan gender. Berikut adalah contoh-contoh dari bentuk-bentuk ketimpangan. Ini adalah ketimpangan dari dua sisi yang berbeda, yang menggambarkan timbulnya ketimpangan sosial seperti digambarkan di atas adalah disebabkan karena faktor pertumbuhan masyarakat menengah ke atas yang menanjak naik, adanya krisis global, rendahnya tingkat pendidikan, dan mental miskin yang dimiliki oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah ketimpangan kepemilikan modal. Yang ketiga adalah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan ini bisa menyangkut ketimpangan antar daerah, Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, antar kawasan dan non kawasan perbatasan. Yang berikutnya adalah kesempatan. Pada gambar ini adalah terlihat bentuk kesempatan mengakses pendidikan yang jauh berbeda dari daerah yang sederhana sekali dan dalam daerah yang perkotaan yang sudah bisa mengakses dalam teknologi informasi. Yang kelima adalah budaya lokal dan budaya global. Ketimpangan budaya merujuk pada ketidaksepadanan posisi budaya yang dianut dan dijalankan oleh masyarakat. Ada berikutnya adalah ketimpangan gender. Ketimpangan gender ini menyangkut beberapa hal. Yang pertama adalah marginalisasi perempuan. Yang kedua adalah stereotip gender. 3, subordinasi perempuan. Yang keempat, kekerasan. Yang kelima, beban ganda. Dampak dari ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ada 4 dampak sosial dalam masyarakat, dari diskriminasi sosial, monopoli kekuasaan, konflik sosial, dan kecemburuan sosial. Perbedaan yang dilakukan kelompok meskipun mereka memiliki hak yang sama, pengecualian atau pembatasan kesempatan, pengutamaan kecenderungan terhadap pihak tertentu. Ini merupakan diskriminasi dari sosial. Kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial merupakan kondisi muncul perasaan tidak suka
dari salah satu kelompok atau kelas karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah monopoli kekuasaan. Masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial sering terjadi objek penguasaan kelompok lain. Penguasaan oleh kelompok lain inilah yang disebut dengan monopoli. Sebagai contoh, penguasaan pemilik modal terhadap buruh. Yang berikutnya adalah konflik sosial. Ini ketimpangan sosial mengandung benih penyebab konflik sosial yang dicirikan ini terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat konflik, adanya tujuan tertentu yang dijadikan sasaran konflik, terdapat perbedaan pikiran, perasaan, dan tindakan, terdapat situasi yang mendukung untuk konflik. Bagaimana untuk mengatasi dari ketimpangan sosial? Yang pertama adalah menjaga komunikasi. Melalui komunikasi sosial, masyarakat dapat menghilangkan sekat dan dapat terhindar dari prasangka, stereotip, kecemburuan sosial, dan konflik sosial. Yang kedua adalah toleransi dan menghargai perbedaan. 4 unsur yang ditekankan dalam toleransi yaitu memberikan kebebasan dan kemerdekaan, mengakui hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain, saling mengerti, dan memahami. Yang ketiga adalah sikap empati sosial. Empati sosial diartikan sebagai kemampuan seseorang merasa keadaannya yang dialami orang lain. Melalui pelibatan empati, pendorong rasa peduli terhadap kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Yang keempat adalah sikap filantropi sosial. Filantropi sosial merupakan kegiatan yang menunjuk kemurahan hati atau kedermawan terhadap orang atau kelompok lain. Atas dasar apa seseorang atau kelompok melakukan filantropi sosial? Ada 2. Yang pertama didasarkan pada respon terhadap realitas sosial. Yang kedua adalah didasarkan pada ajaran keagamaan. Dan ajaran keagamaan adalah merupakan motivasi yang sangat kuat karena ini bernilai pahala. Terima kasih, itulah sekilas tentang materi yang kita pelajari kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.